Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, adik-adik mahasiswa ilmu pemerintahan, mata kuliah hubungan pemerintah pusat dan daerah. Baik, kali ini kita akan melihat hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita akan membahas ada 6 poin. Pertama, sistem penyerahan kewenangan, kemudian jenis urusan pemerintahan, kemudian prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren, kriteria urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lalu hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Kalau kita lihat dalam konstitusi ya, bahwa pemegang kekuasaan pemerintahan itu adalah presiden ya. Nah, di mana kekuasaan pemerintahan itu adalah dalam bentuk urusan pemerintahan ya. Nah, tapi kemudian kita melihat kekuasaan itu sebagai sesuatu yang absah. Makanya kemudian digunakan istilah kewenangan. Karena kewenangan itu adalah salah satu bentuk dari kekuasaan. Yang mana kewenangan itu adalah kekuasaan yang absah. Artinya ada asas legalitas di dalamnya, keabsahan di dalamnya. Nah, kewenangan tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan. Jadi kewenangan merupakan salah satu bentuk kekuasaan. Nah, perbedaannya adalah pada dimensi keabsahan atau legitimasi ya. Kekuasaan tidak selalu harus diikuti oleh legitimasi, karena ada juga yang disebut dengan cursive power dan seterusnya, ada banyak jenis-jenis kekuasaan. Sementara kalau kewenangan itu adalah kekuasaan yang memiliki keabsahan, ada legitimate power. Siapa yang memberikan keabsahan itu adalah konstitusi gitu, aturan perundang-undangan. Kemudian kalau kita bicara Indonesia, negara Indonesia ini merupakan negara yang berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka atau kekuasaan semata. Pemerintah kita berdasarkan sistem konstitusi, bukan absolutisme. Penyerahan urusan oleh pemerintah pusat untuk menjadi kewenangan daerah, garis-garis besarnya itu diserahkan melalui peraturan perundang-undangan. Nah, pertama adalah sistem penyerahan kewenangan. Kalau kita bicara sistem penyerahan kewenangan berupa urusan oleh pemerintah pusat kepada daerah, setidaknya ada 5. Ada 5 sistem. Silakan dilengkapi dengan menambah atau mencari sistem yang lain menurut ahli atau menurut aturan perundang-undangan. Ya. Yang pertama adalah sistem residu. Kemudian ada sistem material, kemudian ada sistem formal, kemudian ada sistem otonomi real dan seluas-luasnya. Kemudian ada sistem otonomi nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Nah, kalau kita bicara sistem residu, ya, sistem residu itu menentukan terlebih dahulu secara umum tugas-tugas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah. Jadi yang ditentukan dulu urusannya pemerintah pusat. Nah, ini dianut oleh negara-negara Eropa daratan seperti di Perancis, di Belanda. Kelebihannya terletak pada saat timbulnya kebutuhan baru. Pemerintah daerah dapat dengan cepat mengambil tindakan dan keputusan yang dipandang perlu tanpa menunggu perintah dari pemerintah pusat. Ya, karena ada urusan yang diurus oleh pemerintah pusat, sementara sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah. Sehingga dinamislah urusan di daerah itu. Nah, namun kekurangannya adalah dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan. Kenapa? Karena kemampuan daerah itu berbeda tentu. Daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama dalam berbagai bidang. Jadi sumber daya daerah itu berbeda-beda. Akibatnya, bidang atau tugas yang dirumuskan secara umum itu dapat terlalu luas bagi daerah yang lemah, tetapi menjadi terlalu sempit bagi daerah yang kuat atau luas kapasitasnya. Iya. Nah, sehingga kemudian lahirlah sistem material.
Nah, sistem material sebaliknya ya. Jadi tugas-tugas pemerintah daerah ditetapkan satu persatu secara limitatif dan rinci. Di luar tugas tersebut menjadi urusan pemerintah pusat ya. Asumsinya bahwa ada perbedaan mendasar antara urusan pemerintah daerah dan urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan dapat dipilah-pilah ke dalam berbagai lingkungan satuan pemerintahan. Itu asumsi dari sistem material. Ini dianut oleh negara Anglo-Saxon ya, Amerika, Inggris ya. Di undang-undang kita juga nomor 22 tahun 1948, itu undang-undang nomor 44 tahun 1950 itu diatur menganut sistem ini. Nah, kelebihannya adalah bahwa urusan rumah tangga pemerintah daerah ditetapkan dengan pasti. Segala keraguan dan ketidakpastian pada sistem residu itu dapat diatasi. Jadi tadi keraguannya di sistem residu bahwa kemampuan setiap daerah itu berbeda-beda. Sehingga kemudian kalau dibebaskan dengan urusan yang dinamis, maka bisa saja sempit bagi yang berkapasitas dan luas atau mungkin bermasalah bagi yang tidak berkapasitas. Nah, sistem material ini menetapkan urusan pemerintah daerah secara limitatif dan rinci, sehingga ya tentu urusan yang diberikan adalah urusan yang betul-betul bisa dilakukan. Nah, itu sehingga bisa menutup kekurangan atau keraguan pada sistem residu. Nah, namun kekurangannya adalah dia tidak fleksibel. Tidak fleksibel sebab setiap perubahan tugas dan kewenangan daerah baik yang bersifat penambahan maupun pengurangan itu harus dilakukan melalui prosedur yang lama dan berbelit-belit. Nah, tidak fleksibel ya. Yang kedua adalah menghambat daerah yang mempunyai inisiatif atau prakarsa. Jadi daerah harus menunggu penyerahan yang nyata dari pemerintah pusat bagi setiap urusan. Yang ketiga, kadang urusan menjadi terbengkalai sebab tidak diurus oleh pusat, tidak diurus pula oleh daerah. Daerah tidak mengurusnya karena itu bukan kewenangan yang diberikan, tapi karena pusat juga punya keterbatasan, dia tidak mengurusi urusan itu di daerah tertentu sehingga menjadi terbengkalai. Kemudian sistem material ini bertolak belakang atau berpangkal tolak pada asumsi yang keliru. Kenapa keliru? Karena dia melihat bahwa urusan itu bisa urusan itu berbeda antara pusat dan daerah, padahal sebenarnya tidak. Urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada hakikatnya sama untuk mewujudkan keberhasilan pemerintahan secara umum. Kemudian mengundang spanding hubungan antara pusat dan daerah, ada konflik of interest terjadi. Kemudian perkembangan desentralisasi sangat tergantung pada pusat. Kenapa? Karena yang berurusan adalah pusat. Karena urusan ditentukan secara limitatif dan pasti rinci oleh pemerintah pusat. Kemudian selanjutnya adalah sistem formal. Nah, sistem formal ini pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu. Tidak ditetapkan secara rinci. Jadi tidak ditetapkan secara rinci. Jadi secara teoritik memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya, tentu dengan pertimbangan manfaat, hasil guna, daya guna. Nah, sepanjang tidak mencakup urusan-urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal ini provinsi, kalau kemudian yang dimaksudkan adalah daerah kabupaten atau kota. Kemudian nampak memberikan peluang bagi kuatnya kecenderungan penerapan desentralisasi dan kuatnya susunan otonomi. Nah, ini kalau sistem formal. Nah, dalam tataran praktis, dia cenderung sentralisasi. Jadi memang dalam tataran teoritis kelihatan dia menjadi cenderung desentralistik, tapi dalam tataran praktis itu cenderung sentralistik. Kenapa? Karena ketidakpastian urusan rumah tangga daerah. Jadi tidak ada kepastian. Kemudian yang kedua, tidak adanya tradisi otonomi, rendahnya inisiatif daerah, itu justru membuat daerah serba menunggu dan sangat tergantung pada pusat.
Walaupun sekarang ini tentu sudah berbeda di masa reformasi sudah berlangsung 2 dekade ini, karena sumber daya daerah tentu semakin meningkat. Kemudian apalagi keuangan daerah tidak mampu menopang kegiatan dan tergantung pada bantuan pusat. Jadi tentu begitu banyak daerah di Indonesia yang pendapatan hasil daerahnya sangat terbatas untuk membiayai pemerintahan dan pembangunannya. Dia sangat bergantung kepada transfer pemerintah pusat. Nah, kemudian sistem otonomi real dan seluas-luasnya. Nah, kalau bicara sistem otonomi real dan seluas-luasnya, di sini dikatakan bahwa penyerahan urusan, tugas, kewenangan kepada daerah itu didasarkan pada faktor-faktor yang nyata atau real. Artinya apa? Ya, urusan tugas kewenangan diberikan itu harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan real dari daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat. Yang kedua, bahwa tugas urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada daerah, begitu sebaliknya. Jadi kalau daerah dianggap mampu atau membutuhkan, maka dia diberikan tugas itu. Tapi kalau kemudian sebaliknya, maka dia bisa dikembalikan kepada pemerintah pusat. Kemudian ciri-cirinya adalah adanya urusan pangkal yang ditetapkan pada saat pembentukan suatu daerah otonom. Jadi ada urusan pangkal ya pada daerah tersebut. Kemudian dapat mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan yang penting dan belum diurus oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, faktor nyata, sehingga dapat berbeda isi dan jenis urusan rumah tangga daerah. Jadi bisa berbeda antara daerah otonom yang satu dengan daerah otonom yang lain, atau daerah yang satu dengan daerah yang lain. Nah, ini ya kelihatannya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang 32 tahun 2004. Kemudian selanjutnya adalah sistem otonomi nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Nah, ini Undang-Undang Nomor 5 tahun 74. Real atau nyata artinya adalah bahwa pemberian otonomi kepada daerah harus didasarkan pada faktor-faktor perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijakan yang benar-benar dapat menjamin daerah bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Yaitu real atau nyata ya. Jadi otonomi yang diberikan itu betul-betul secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, dinamis, bahwa urusan otonomi daerah itu tidak statis. Dia berkembang dan berubah sesuai dengan kondisi masyarakat. Pemberian otonomi kepada daerah tidak seluas-luasnya, tetapi mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan dan aspek pendemokrasian. Dapat diperluas, dapat dipersempit, bahkan dapat dicabut atau dihapus dengan pertimbangan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, itu dinamis. Kemudian bertanggung jawab, bahwa pemberian otonomi itu harus benar-benar sejalan dengan tujuannya. Apa itu? Melancarkan pembangunan di seluruh pelosok negara, tidak bertentangan dengan rencana pembangunan jangka panjang atau rencana pembangunan jangka menengah, karena sekarang GBHN kan sudah tidak ada. Serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Nah, itu bertanggung jawab. Nah, bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014? Nah, itu menjadi tugasnya mahasiswa untuk pekan ini. Coba Anda lihat dari sistem penyerahan kewenangan tadi, bagaimana menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ini? Seperti apa sistem yang dianut di dalamnya? Itu tugas Anda untuk pekan ini. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi urusan pemerintahan. Nah, kalau kita bicara urusan pemerintahan, karena tadi dikatakan ya bahwa presiden itu pemegang kekuasaan pemerintahan.
Ya, kekuasaan pemerintahan itu adalah adanya kewenangan terhadap urusan pemerintahan. Nah, tentu pemerintah pusat itu tidak bisa menjalankan sendiri. Makanya kemudian ya urusan itu ada yang diserahkan, ada yang dilimpahkan, dan ada ditugaskan. Nah, ada 3 klasifikasi urusan pemerintahan. Pertama ada urusan absolut, ada urusan konkuren, dan ada urusan pemerintahan umum. Nah, kalau kita bicara urusan absolut, inilah yang menjadi urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, urusan pemerintahan absolut itu meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, keuangan, ya, moneter dan fiskal nasional, kemudian agama. Nah, itu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, kalau kita bicara urusan luar negeri itu terkait dengan mengangkat pejabat diplomatik, menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri. Kemudian kalau kaitannya dengan pertahanan, mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan, terkait persenjataan, terkait dengan menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara. Kemudian kalau urusan keamanan itu mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok, atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara. Kemudian urusan justisi, mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan gerasi, amnesti, abolisi, ya. Gerasi itu kan pengampunan, amnesti itu kaitannya dengan penghentian, ya, atau penghapusan delik, dan itu harus dengan pertimbangan atau persetujuan DPR, ya. Kalau gerasi itu Mahkamah Agung, sama dengan abolisi. Kemudian membentuk undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan lain yang berskala nasional. Kalaupun di daerah kan ada peraturan daerah. Kemudian urusan moneter dan fiskal nasional, kebijakan makroekonomi, mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang. Itu menjadi tugas dari pemerintah pusat. Kemudian kaitannya dengan urusan keagamaan atau agama, ya, menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap suatu agama, kemudian menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan. Itu urusan agama. Kemudian dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut ini, pemerintah pusat dia bisa melaksanakan sendiri. Jadi disinilah kita bisa lihat bagaimana hubungannya dalam konteks kewenangan, ya. Jadi dia bisa melaksanakan sendiri, atau dia melimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal yang ada di daerah, atau gubernur. Jadi dia bisa limpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Nah, itu. Jadi bukan hanya dilaksanakan sendiri gitu, tapi bisa dilimpahkan, ya. Kemudian pemerintah pusat melaksanakan sendiri itu apabila urusan pemerintahan absolut itu dilaksanakan langsung oleh kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Ya. Jadi bisa dalam konteks dekonsentrasi. Saya pikir ini sudah dipelajari sebelumnya, ya, bahwa kalau kita bicara dekonsentrasi itu adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,
bisa instansi vertikal di wilayah tertentu, atau gubernur dan bupati wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Nah, itu. Nah, klasifikasi urusan konkuren, ya, tadi urusan absolut, ini urusan konkuren. Jadi kalau kita bicara urusan konkuren, itu adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota. Jadi urusan pemerintahan konkuren itu yang menjadi urusan kewenangan daerah, ada urusan pemerintahan wajib, ada urusan pemerintahan pilihan. Yang wajib ini ada yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan ada yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Nah, kalau terkait dengan pelayanan dasar, ada pendidikan, ada kesehatan, ada pekerjaan umum dan penataan ruang, ada perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ada ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, ada terkait dengan sosial. Sementara yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, itu ada ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Ada banyak, itu bisa dilihat lebih lanjut di undang-undang ya, sampai pada urusan kearsipan. Nah, kemudian ada urusan pemerintahan pilihan. Nah, ini ada urusan pemerintahan pilihan kaitannya dengan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi, perdagangan, perindustrian, transmigrasi. Ya, kenapa ini menjadi pilihan? Nah, kenapa kemudian ada yang disebut wajib? Nah, itu silakan dianalisa lebih jauh ya. Kemudian klasifikasi urusan pemerintahan umum. Nah, kalau bicara pemerintahan umum itu ada 7. Jadi terkait dengan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Nah, itu menjadi urusan pemerintahan umum. Jadi sudah ditetapkan oleh undang-undang bahwa yang namanya urusan pemerintahan umum itu pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Makanya juga ada mata kuliah kajian ketahanan nasional ya. Dan itu kelihatannya menjadi bukan merupakan mata kuliah inti, padahal sebenarnya kajian ketahanan nasional itu mata kuliah inti seharusnya, karena itu menjadi urusan pemerintahan umum. Jelas bahwa itu menjadi sebuah urusan, sehingga nanti alumni kita harusnya punya kemampuan untuk itu, karena itu menjadi urusan pemerintahan umum ya. Kemudian pembinaan persatuan dan kesatuan, pembinaan kerukunan suku, agama, ras, antar golongan, kemudian penanganan konflik, kemudian koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi, pengembangan kehidupan demokrasi, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Jadi itulah menjadi urusan pemerintahan umum. Nah, bagaimana pelaksanaan urusan pemerintahan umum ini? Nah, urusan pemerintahan umum itu dilaksanakan oleh gubernur dan bupati wali kota di wilayah kerjanya masing-masing. Gubernur dan bupati wali kota dibantu oleh instansi vertikal. Jadi ada instansi vertikal. Kemudian bupati wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan, dia bisa melimpahkan pelaksanaannya pada camat. Nah, jadi sangat jelas di situ bagaimana hubungan ya antara tingkatan-tingkatan pemerintahan ini. Kemudian prinsip. Nah, prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren. Jadi bagaimana prinsip pembagiannya? Ada 4. Nah, ada prinsip akuntabilitas, ada prinsip efisiensi, ada prinsip eksternalitas, dan ada prinsip kepentingan strategis nasional. Yang 4 ini. Nah, kalau kita bicara prinsip akuntabilitas, artinya apa? Bahwa penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan itu ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan serta dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Jadi penanggung jawab penyelenggaranya siapa terhadap urusan itu ditentukan oleh kedekatan dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan. Ya. Kemudian kalau bicara pendekatan efisiensi, jadi penyelenggara urusan
pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh, menciptakan pelayanan publik yang efisien, dan mencegah high cost ekonomi. Siapa yang urus itu urusan, ya. Kemudian prinsip eksternalitas, bahwa penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Eksternalitas, ya. Kemudian prinsip kepentingan strategis nasional. Jadi prinsip kepentingan strategis nasional adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan satu, pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, kemudian pencapaian program strategis nasional. Iya. Kemudian selanjutnya adalah kriteria urusan pemerintahan konkuren. Apa kriterianya? Jadi kriteria urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota adalah lokasi, terkait dengan pengguna, terkait dengan dampak atau manfaat, terkait dengan penggunaan sumber daya. Nah, ini bisa dilihat tabelnya, ya, bahwa kalau kita bicara lokasi, jadi urusan pemerintahan konkuren itu kalau bicara lokasi, kalau itu lintas provinsi, lintas negara, itu urusannya pemerintah pusat. Jadi lokasi, penggunanya, manfaat dampaknya, penggunaan sumber dayanya, ya. Kalau dia manfaat dampaknya itu lintas provinsi, lintas negara, pemerintah pusat punya urusan. Kalau lokasi pengguna dan manfaatnya lintas kabupaten, kota, tentu provinsi, pemerintah provinsi yang punya urusan. Kalau dampaknya, manfaat dampak pengguna lokasinya dalam daerah kabupaten, kota tertentu, tentu ya pemerintah kabupaten, kota tertentu. Kaitannya dengan penggunaan sumber daya, kalau itu lebih efisien oleh pemerintah pusat, maka pemerintah pusat. Kalau itu lebih efisien oleh pemerintah daerah provinsi, maka pemerintah provinsi yang gunakan. Kalau itu lebih efisien oleh daerah kabupaten kota tertentu, maka daerah kabupaten kota itu yang melaksanakan. Sementara urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional, itu menjadi urusan pemerintah pusat. Jadi ada catatan, kalau itu dalam konteks peranannya strategis bagi kepentingan nasional, itu urusan pemerintah pusat. Nah, urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Ya. Urusan pemerintahan di bidang yang berkaitan dengan pengelolaan taman, hutan raya, kabupaten kota menjadi kewenangan daerah kabupaten kota. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten kota menjadi kewenangan daerah kabupaten kota. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren. Jadi pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren itu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusannya bisa diselenggarakan oleh pemerintah pusat sendiri, bisa dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal berdasarkan asas dekonsentrasi, atau juga dengan cara menugasi daerah berdasarkan asas tugas pembantuan. Ya, jadi ya intinya bahwa penanggung jawab dari keberhasilan pembangunan itu tentu adalah pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat tidak boleh bersaing dengan daerah. Malah pemerintah pusat harus selalu memfasilitasi daerah untuk kemudian maju, karena kemajuan semua daerah adalah keberhasilan pemerintah pusat pada hakikatnya. Kemudian urusan tugas pembantuan itu kemarin juga sudah bahas tentu di materi-materi awal, ya, bahwa kalau bicara tugas pembantuan adalah penugasan. Kalau tadi dekonsentrasikan pelimpahan, ya. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Ya. Kemudian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi bisa dilaksanakan sendiri penyelenggaraannya oleh daerah provinsi, bisa dengan menugasi daerah kabupaten kota berdasarkan asas tugas pembantuan, atau dengan cara menugasi desa. Iya. Kemudian, bagaimana pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota? Dilaksanakan sendiri oleh kabupaten kota. Jadi kalau dilaksanakan sendiri itu artinya bahwa yang melaksanakan adalah perangkat daerah, organisasi perangkat daerah. Kemudian dapat ditugaskan sebagian pelaksananya kepada desa. Jadi disitulah pentingnya desa, karena dia juga melaksanakan urusan pemerintahan sebagai ujung tombak. Nah, pemberian tugas dari gubernur, bupati, wali kota kepada desa yang bukan merupakan penerapan asas tugas pembantuan sehingga tidak menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa, tentu pemerintah desa bertanggung jawab kepada gubernur terhadap tugas yang diserahkan kepadanya. Pemerintah desa bertanggung jawab kepada bupati, wali kota melalui camat terhadap tugas yang diserahkan kepadanya. Kemudian kalau kita mau simpulkan, hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah tadi sudah ada dalam bentuk pembagian urusan, bisa dalam bentuk pelaksanaan urusan ya, bahwa pemerintah pusat berwenang untuk menetapkan NSPK, di norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Yang kedua, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah dia berhak melaksanakan kebijakan, menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tidak mempedomani NSPK, pemerintah pusat membatalkan kebijakan daerah. Jadi dia dapat membatalkan kebijakan daerah kalau tidak sesuai dengan NSPK-nya. Nah, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian bersama pemerintah daerah melakukan pemetaan. Ini juga sebuah hubungan ya. Jadi dia melakukan pemetaan terhadap urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang diprioritaskan oleh setiap daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Jadi ada melakukan pemetaan. Kemudian dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan bupati wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Saya pikir itulah gambaran mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam konteks hubungan kewenangan. Tadi ada tugas yang saya berikan, ada 2 tugas. Jadi yang pertama itu Anda membuat resume. Nah, resume dari apa yang saya sampaikan tadi, dan itu di-upload di menu tugas pekan ke-15. Kemudian yang kedua, Anda ketik Anda ketik bagaimana resume Anda. Resumenya ini Anda ketik di menu forum Sekolah pekan ke-15. Sementara bagaimana sistem pembagian urusan atau pembagian kewenangan, penyerahan kewenangan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sistem apa yang digunakan di situ? Silakan Anda buat paper di situ, ya. Baru Anda upload di Sekolah pekan ke-15 di rubrik pekan ke-15. Baik, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.